Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Al-Mukarraman para alim, para guru, para orang tua, ketua dan jajaran pengurus masjid Agung Al-Barakah yang saya hormati, orang tua kita, Ibu Sunami, serta orang tua yang lain yang tidak disebutkan namanya, namun tidak pernah kita aziz dan nama saya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Figur seorang sahabat Nabi yang ikhlas dalam beribadah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ini seorang yang tidak bisa melihat, tapi keseriusan dalam beribadah luar biasa, mampu mengalahkan ibadah yang lain yang dalam kondisi normal melihat tentu seperti kita ada. Bahkan beliau mengajukan diri untuk menjadi komandan perang di beberapa pertempuran dan meminta agar disuruh memegangi bendera peperangan di masa Rasulullah SAW. Dalam satu majelis dia mengajukan izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku tidak melaksanakan, tidak ikut salat berjamaah karena aku tidak mampu melihat? Lalu kata Rasulullah, tapi kamu bisa mendengar azan, kan? Iya, bisa. Kalau begitu tidak ada unsur bagi kamu. Lalu Abdullah bin Umi Maktum ini berusaha untuk beribadah menuju masjid bersama Rasulullah SAW sambil tertatih-tatih dan memegang bapak-bapak kaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika satu pagi ketika berangkat sholat subuh, Abdullah bin Umi Maktum ini terjatuh, darah bercucuran dari wajahnya, tapi kemudian tidak menghentikan, tidak menyurutkan asbab untuk pergi ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian pada hari berikutnya Abdullah bin Umi Maktum ketika hendak sholat subuh, dia digandeng oleh seorang anak muda yang tanpa memperkenalkan dia kemudian menggandeng tangannya menuju masjid. Pertama dan kemudian hari kedua pun melakukan hal yang sama, digandeng tangan Abdullah bin Umi Maktum menuju masjid. Dan pada hari ketiga, kemudian beliau bertanya, siapakah Anda? Izinkan saya mengetahui namamu agar saya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa. Lalu pemuda ini tidak berani menjawab. Tidak perlu kau doakan aku. Akhirnya kata pemuda ini, aku tidak berani menyebutkan dan tidak mau didoakan olehku karena sesungguhnya kita tidak bahwa Allah, aku adalah iblis. Ternyata sosok pemuda ini adalah iblis yang menggandeng tangan Abdullah bin Umi Maktum. Lalu apa alasannya? Kenapa kamu membimbing aku, mengarahkan aku untuk menuju sholat ke masjid? Ketahuilah, kemarin ketika Anda sholat subuh dan terjatuh, itu sebetulnya aku yang menjatuhkan. Lalu ketika aku jatuhkan dan kemudian engkau tidak suruh pergi untuk melaksanakan sholat subuh, karena untuk mencari ridha Allah, untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengampuni sebagian dosa. Kata iblis, lalu aku tidak ingin seluruh dosa
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi sosok sahabat yang bernama Amr bin Taghlib. Jalur periwayat hadis yang banyak dinukilkan dalam kitab Sahih Bukhari namanya Amr bin Taghlib. Orang yang ikhlas dalam beramal. Kalau tadi beribadah. Sehingga Rasulullah SAW ketika membagikan harta rampasan perang, apa kata Rasulullah SAW? Aku memberikan. Ada yang aku berikan harta rampasan dan ada yang tidak aku berikan kepada mereka. Yang tidak aku berikan itu berarti aku lebih mencintai mereka dibanding yang aku berikan. Dan yang aku berikan harta rampasan itu karena dalam hati mereka ada perasaan khawatir. Ini luar biasa. Nabi kalau tidak memberikan harta rampasan hadiah kepada seseorang, itu berarti Nabi cinta. Tapi sebaliknya kalau Nabi memberikan sesuatu kepada seseorang, konteksnya tentu harta rampasan perang, Nabi masih meyakini bahwa dalam dirinya ada keraguan Nabi bin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah SAW, aku hanya memasrahkan kecukupannya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk sahabatku yang bernama disebutkan Amr bin Taghlib, ada di jamaah. Oleh karenanya, kalau kita bicara ikhlas dalam beribadah dan beramal, tentu menjadi hal yang tidak terbantahkan. Bahwa terkadang setiap kita dalam sholat yang sama, dalam puasa yang sama, di satu majlis yang sama, nilai tingkat keikhlasan kita tentu berbeda. Bahkan puasa ini hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa imanan wa ihtisaban karena ikhlas, ihtisaban itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya diampuni. Amin ya rabbal alamin. Wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nutimukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Orang-orang yang baik, orang-orang yang beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka wa yutimuna ta'ama, memberi makan seperti yang ibu-ibu kita lakukan hari ini dan seterusnya. Wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskina, makanan yang terbaik yang diberikan. Jangan makanan sisa, jangan makanan enggak kemakan sama kita. Wa yutimuna ta'ama ala hubbihi, diberikan kepada siapa? Miskina, orang-orang yang miskin, wa yatima, anak-anak yatim, wa asira, dan orang yang terpenjara. Tentu di zaman terpenjara, orang-orang yang tidak punya kekuatan dan kemampuan apa. Wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nutimukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Mereka berkata, innama nutimukum, kami memberikan makan kepada kalian liwajhillah, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu. La nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Aku tidak berharap, kami tidak berharap balasan wala syukur, dan tidak berharap ucapan terima kasih. Itu sifat orang-orang yang beribadah dan beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Rasulullah SAW bersabda, hadis Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW, man faraqad dunya, barang siapa yang meninggal dunia. Saya ulangi lagi. Man faraqad dunya, faraq artinya berpisah. Man faraqad dunya, barang siapa yang meninggal dunia, ala ikhlasi lillahi wahdah, meninggal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang meninggal, terkadang ada bahasa orang-orang kita masih menunggu anaknya, masih menunggu siapa gitu. Karena memang diberikan kesempatan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta maaf. Sehingga kemudian menjadi lazim bagi kita untuk kemudian mengikhlaskan siapa pun, istri kah, anak, orang tua kah,
kepada Allah Subhanahu. Karena keikhlasan itu akan mengantarkan dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa manfaat dunia ada ikhlas lillahi wahda. Ikhlas dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadatihi la syarika lah. Dalam hidupnya beribadah kepada Allah la syarika lah, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan konsep salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa ana tapi ketika kita pakai dalam salat wa ana minal muslimin. Karena itu bukan orang yang pertama. Wa ana minal muslimin. Ayatnya wa ana awwalul muslimin. Inna salati salat wa nusuki ibadah wa mahyaya hidup wa mamati dan matiku lillahi rabbil hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat dengan catatan beribadah kepada Allah la syarika lahu, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Man farada dunya, barang siapa yang meninggal dunia ala ikhlasillahi wahda, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala la syarika lahu, tidak menyekutukan Allah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu anhu radin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang meninggal dunia ikhlas karena Allah, ibadah wa iqamis shalah, lanjutan hadis wa iqamis shalah wa ita'iz zakat, menunaikan salat, mengeluarkan zakat, maka dia meninggal dunia, wallahu anhu radin, maka Allah ridho kepada. Dan mudah-mudahan yang keikhlasan kita beribadah kepada Allah dan beramal dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita ikhlas karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.